Kalau kita bicara mengenai peraturan pemerintah, instruksi presiden tentang revolusi mental, itulah bayangan orang Indonesia mengenai warga negaranya akan seperti apa. Nah, baik hati saya tidak ingatkan dan tidak kita berhenti, kita jalan terus. Lalu apa yang kita harapkan dengan Muhammadiyah itu? Nah, saya tadi buka di sini, Mas Janto, ternyata ada satu pernah ceramah 3 tahun yang lalu tentang karakter berkemajuan ala Muhammadiyah yang saya terjemahkan dari kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ada 17, banyak ya. Kiai Dahlan itu seorang ningrat tetapi tetap merakyat. Ningrat tetapi tetap merakyat. Sekarang yang terjadi kan Petruk jadi ratu. Kenapa sekarang ningrat? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan silsilahnya itu kan sampai kepada Nabi ya. Kemudian yang kedua, beliau itu ningrat karena abdi dalam santri. Beliau itu punya gelar Raden Ngabeyi Ahmad Dahlan. Tetapi orangnya merakyat. Dengan siapapun beliau itu bergaul. Yang kedua, seorang yang puritan dalam bertauhid, tetapi sangat inklusif dalam pergaulan. Itu yang saya sebut sebagai seorang yang puritan, inklusif. Bertauhidnya murni, tapi kawannya siapa saja. Ini nanti agak susah bahasanya, tapi bisa dibaca saya pluralis itu positif. Itu ada saya satu bab itu menulis tentang puritan inklusif. Yang ketiga, seorang yang kritis tetapi juga konstruktif. Karena ada orang yang kerjaannya kritik, tapi solusinya apa? Enggak ada. Pokoknya enggak boleh. Lalu yang boleh apa? Ada nggak gitu Pak Rektor? Dulu Pak Rektor ada yang tahu. Kiai Ahmad Dahlan itu seorang priyayi yang melayani. Priyayi yang melayani. Jadi karena sekarang yang terjadi kan priyayi yang priyayi. Itu penjelasannya gimana ya? Priyayi itu penjelasannya gimana Pak Darul? Priyayi orangnya itu. Jadi kena panas sedikit, aduh panas. Kena matahari sedikit, nanti hitam. Kira-kira gitu ya, itu priyayi. Nah yang kelima, seorang yang kaya tetapi bersahaja. Ahmad Dahlan itu kaya, tetapi bersahaja. Kira-kira bahasa sekarangnya itu sugih tapi tidak semugih. Karena ada orang yang memang sugih dan menunjukkan kesugihannya itu, walaupun sugihnya juga karena kesugihan. Seorang hartawan tetapi juga dermawan. Hartawan yang dermawan. Kemudian yang ke berapa? Ketujuh, seorang yang alim tetapi tidak ekstrim. Pinter tapi tidak keminter, kira-kira begitu. Alim tetapi tidak ekstrim. Kedelapan, kiai tetapi tidak semuji. Kiai tetapi tidak semuji. Semuji itu yang merasa dirinya paling lucu, paling baik, orang disalah-salahin. Semuji. Kalau dalam bahasa Al-Quran tidak boleh dia Pak Darul dan malah sudah kuat kita. Jangan kamu merasa diri paling bersih lah. Kesembilan, seorang yang teguh tetapi tidak angkuh. Ada orang yang teguh tapi angkuhnya nggak karuan. Orang itu sudah dimasukkan. Pokoknya ini yang ini, kira-kira apa ya? Patok bangkrong lah. Teguh tetapi tidak angkuh, teguh pendirian, tapi masih mau menerima masukan, kira-kira begitu. Kesepuluh, itu seorang yang elit tetapi tidak elitis. Karena sesungguhnya, ya kalau kita bicara pendidikan itu, kenapa perlu pendidikan karakter? Karena problem bangsa kita ini adalah problem mental. Yang populer tentang manusia Indonesia itu dengan segala budayanya. Sudahlah itu nanti kita jadikan sebagai bagian catatan pinggir saja. Nah sekarang kalau kita membangun pendidikan yang berkarakter, karakter sebagai esensi dari proses pendidikan, maka kemudian kita bicara tentang
manusia ideal yang kita harapkan melalui pendidikan.